adalah pandangan dari perspektif keahlian saya sebagai ekonom terkait dengan isu kenaikan upah ya di DKI Jakarta yang mengarah pada poin-poin berikut. Pertama, kalangan buruh adalah lapisan dalam strata sosial ya, maaf ya, bukan saya untuk menghina nih, ada di lapisan bawah. Dia cuma bermodal tenaga gitu ya, modal tenaga dengan upah yang relatif sedikit porsinya dari total pembentukan nilai tambah. Jadi saya ingin sebutkan misalnya dari terigu ke makanan gitu kan. Dari terigu ke makanan kan butuh pekerja, butuh modal, butuh lahan, butuh pengusaha. Itu porsi buat pekerjanya itu paling sedikit, nggak sampai 10%, saya sampaikan peradilan. Nah jadi yang menikmati nilai tambah terbesar itu kan pekerja. Nah kalau makin jomplang itu tidak baik. Jadi harusnya kan saya dapat upah itu sesuai dengan sumbangan saya dalam membuat terigu jadi kue kan. Sumbangan saya berapa persen? Kalau sumbangan pekerjanya 50%, kok upahnya cuma 10% sih? Kan itu gak adil. Nah ukurannya ada yang namanya pertumbuhan ekonomi. Bagus-bagus sih pertumbuhan ekonomi per sektor ya, kan tiap sektor kan beda-beda. Dan untuk menjaga daya beli masyarakat karena biaya-biaya makin naik akibat COVID yang tidak tercermin di inflasi loh sebetulnya. Harga masker, PCR, antigen, kan kita pernah keluar berapa ratus ribu, kita mau pulang kampung naik kereta api, tes, kantor yang bayar, kan bukan, perusahaan yang bayar, kan bukan. Nah ini kan semua, dan DKI adalah sentranya virus, pusat virusnya di Jakarta, epicentrum virusnya kan Jakarta, jadi Jakartanya menderita paling lama dibandingkan sama yang lain-lain. Nah saya dari dulu nih berharap kok ngitung upah di Jakarta pakai data nasional yang mencerminkan Sabang sampai Merauke, kan jauh api dari panggang. Di Aceh pandeminya sedikit, di Papua pandeminya sedikit, disamakan fenomenanya dengan Jakarta. Nah jadi ada keputusan politik untuk kalau Jakarta pakai nasional, ya warga Jakartanya akan menderita, lebih menderita kan. Nah ada yang namanya kepala daerah secara politik memutuskan kita nggak bisa nih untuk menggunakan data nasional yang cuma 0, sekian, padahal tadi kita sudah tunjukkan ya belanja kita meningkat luar biasa. Nah, kita nggak minta yang luar biasa, cuma minta 5%, 5, sekian persen, karena pertumbuhannya sekitar 3, inflasinya 1, kira-kira 5%. Permohonan yang tuntutan yang sopan, nggak minta 20%. Antigen kan beberapa ratus jutaan, PCR ya, antigen ratusan ribu. Nah, kenapa di luar negeri tidak demo? Karena antigennya gratis, PCR-nya gratis, di kita bahkan dijadikan lahan bisnis gitu. Yang korban ya kita. Nah, sebelumnya saya sampaikan kondisi buruh. Kan buruh ini kan UMP kan kerja 0%, 0 tahun. 0 tahun. Itu nanti nyundul kan, nyundul. Jadi yang namanya serikat buruh kan kalau yang udah manajer segala macam kan enggak kan. Jadi karena buruh itu yang diproduksi langsung lah kira-kira ya, yang itu mayoritas kan itu. Nah, saya tunjukkan kira-kira nih buruh ini nggak bakal kan punya tabungan di bank sampai di atas 5M.
Ya, itu mah bukan buruh lagi, barangkali dia udah manajer, direksi atau apa. Nah jadi buruh-buruh ini kira-kira saya tangkap data yang saya miliki itu, yang tabungannya di bank kalau ada itu di bawah 100 juta. Kalau mau protes saya silakan loh ya, saya belum tentu benar, tapi saya mencari data yang paling dekat. Jadi yang di bawah 100 juta. Nah di bawah 100 juta itu, rekening yang di bawah 100 juta yang ada di bank itu, jumlah rekeningnya itu ada 98% lebih. Jadi sebagian besar di situ. Tapi nilai uangnya dari seluruh nilai uang itu cuma belasan persen. Tapi 98%. Nah, sebaliknya yang di atas 5M yang bukan buruh itu, usaha kemungkinannya profesional atau apa, jumlah rekening yang di atas 5M itu 0,0. Tahu nggak tahu berapa karena dibulatkannya di LPS ya. Jadi 0,0. Nilainya di atas 50%. Dan naik, sementara nilai uang yang rekeningnya di atas di bawah 100 juta itu nilai uangnya turun terus. Nah, udah makan tabungan. Nah, ini udah tanda-tanda nih memang udah di sini nih atau di sini nggak tahu ya. Tapi udah di sini nih beban hidup ini. Jadi harus ditarik kan supaya beban hidupnya nggak habis tapi seginilah gitu. Itu jadi nggak mau minta beban hidupnya dihapuskan semua buruh tuh enggak. Cuma tolong diturunkan jadi segini supaya bisa napas. Kalau sekarang di sini kan nggak bisa napas.